kita itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Pertanyaannya, bolehkah saya memohon kepada Allah untuk, mohon maaf, kemaslahatan umat dalam hal rezeki ini? Jawaban saya, melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, nggak apa-apa. Dasari ud'uni astajib lakum. Sing penting hal-hal yang tidak dilarang, titik. Tapi kalau saya berbicara dari kacamata hakikat, jawaban saya tidak dilarang menurut hukum syariat, atau bahkan yang dilarang nggak boleh. Ini nggak bingung, biar gak bingung, ngeten. Jadi tak selaraske hukum syariat dan hakikat. Biar jenengan gak salah menurut syariat, hakikat pun ya jenengan gak salah. Apa mangsi arep tak tulis lali aku. Mungkin lah muncul mana? Oh niki, ampun. Tapi niki wonten kesimpulan. Al-khulasatu utawi kesimpulan, idza kana tatalani ono opo jasaduhu, secara syariat jenengan memohon pada Allah, minta secara manusia iku daiman jaluk lillahi maring Allah, biar nggak salah bagaimana? Fayajibu mongko wajib opo ayakuna yento ono opo ar-ruhaniyatu, ruhaniyah jenengan iku mutajalian, harus bertajali. Inilah sinkron Pak antara syariat dengan hakikat. Sebab gini, di dalam Al-Quran Allah katakan ud'uni, ya, ud'uni astajib lakum. Niki yang saya bunderi ini yang harus diperhatikan. Mintalah kamu sekalian terhadapku Allah, ingsun. Ni ingsun sudah tidak membahas Allah loh niki. Bahasa ni adalah bahasa ingsun, yang ingsun itu tajali. Mintalah kamu terhadapku. Syaratnya, jikalau kau betul-betul minta padaku, maka astajib. Artinya apa? Inilah Pak, antara hukum syariat dan hakikat harus seirama. Antara kaki kiri dengan kaki kanan, walaupun beda seirah, coba jenengan jalan dengan kaki kanan aja. Piye? Mencolot-mencolot nggih? Atau kiri saja? Sama. Walaupun dua-dua ini saling berseberangan, bagaimana caranya itu akan manfaat. Min dan plus listrik Pak. Itu bertolak belakang Pak. Bagaimana caranya itu bermanfaat, akhirnya muncul cahaya. Dibuat masak magicom bisa, kulkas akhirnya TV bisa berbunyi, macam-macam. Terus bagaimana syariat dengan hakikat itu selaras? Padahal satu sisi berseberangan. Tadi secara syariat nggak boleh jenengan minta seperti itu. Diperbolehkan minta, secara hakikat tidak boleh. Terus bagaimana bisa selaras? Min dan plus itu ada komponen Pak, penghantar yang menjadikan tidak konsleting. Nek langsung sampai temukan konsleting. S2. Terus apa penetralnya? Komponen ini ku nopo apa antara syariat dan hakikat? Itulah tajalli. Caranya bagaimana? Secara jasmani jenengan minta apa yang tadinya di sini dilarang, tapi ruhaniyah sampean itu harus bertajalli. Artinya rasa keakuan makhluk ini jangan muncul. Dan ini biasanya dilakukan oleh ahli tasawuf ketika diminta oleh golongan ahli syariah. Dan atau jenengan iki berumah tangga, secara manusiawiyahnya ingin bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi ruhaniyah sampean ini sudah lepas akunya makhluk. Inilah nama tajalilah. Makanya mengapa harus ada ya mutakalim? Mengapa? Menunjukkan keahatan Allah. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti sebelumnya kita harus temui yang memiliki. Berarti jenengan berdoa sebelum minta sesuatu, hati sampean harus ketemu terlebih dulu terhadap Allah. Tondo kalau bertemu
munculnya doa itu Anda sudah tidak mempunyai iktikad atau keyakinan dari jenengan. Munculnya doa itu bersih minallahi ta'ala, yang disebut ingsun, yang disebut ana. Inilah maksud jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Pun niki makom jam'i kalau miturut hikam, cara bis jurusan Madura sudah nyampe ke sana. Udah Pak, berhenti, tinggal menikmati hasilnya. Bis tadi, kondekture, supire, kernete, mangan Pak di warung, notal hasilnya enak. Kalau di jalan tadi, wus balapan, cari penumpang. Jadi antara syariat dengan hakikat itu biar sinkron. Jenengan ketika menghadapi takdir kondisi apapun, hati jenengan harus melepaskan keakuan makhluk. Itulah namanya tajalli. Itulah maksudnya kita menemui Allah. Kalau sudah menemui Allah, maka mesti astajib. Sebab syaratnya jikalau kau betul-betul menemui aku, mintamu padaku, yo astajib. Maka tak sembadani, tak kinabulke. Intine wong donga kaya ngeten iki ning ati ora ana arep-arep buahe donga. Tondo-tondo kalau hati sudah makrifat ketika berdoa jasad ini, hati tidak mengharapkan datangnya apa yang diminta. Sibuk hati hanya memandang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, barang siapa yang bisa memandang keindahan wujudnya Allah, maka keindahan wujud selain Allah itu sudah sirna. Tentunya ini kita harus melakukan ilmu amal istiqomah. Jadi kesimpulan nih Pak, doa 4 macam tadi golongan itu boleh biar sinkron, biar tidak menunjukkan jauh dari Allah, tidak menunjukkan kita itu mohon maaf menuduh Allah. Caranya lestarikan, sinkronkanlah antara hukum syariat dan hakikat. Caranya itu tadi, silakan terjadi hukum syariat dalam diri kita, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ketika saat itu hati jangan pernah muncul rasa sumber songko makhluk, tapi songko Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita masuk pada session tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yai kalau badhe tanglet yang saya tanyakan itu, tapi bukan diri saya, tapi teman saya yang ingin bertanya, tapi saya yang disuruh bertanya. Ini langsung ke pertanyaan. Teman saya itu setiap melihat teman saya yang istrinya sudah meninggal, selalu beliau itu melihat yang istrinya meninggal itu mengikuti suaminya, yang setiap bertemu dengan yang meninggal istrinya itu selalu istrinya ngikuti. Apakah itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang saya tanyakan ya itu, apa itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah teman saya itu sudah ada di makom kasab? Kalau sudah di makom kasab, bagaimana caranya supaya dia tidak terbelenggu di makom kasab, supaya bisa terus menuju makrifat? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita yang masih ada di dunia ini Pak, kita ditunggu alam yang namanya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Apa alam barzakh itu? Alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ini secara lughat ada yang mengartikan dinding yang tebal.
Dan di dalam alam itu kismani, ada dua alam, ada dua golongan. Ruh yang Allah masukkan di situ itu ada dua alam. Pertama, alam ini musyrikun, memakai kof Pak, tidak memakai kaf. Kalau memakai kaf itu berarti menyekutukan. Kalau memakai kof itu bersinar. Ada alam yang bersinar, artinya alam barzah yang terang benderang. Ini biasanya ruh yang husnul khatimah, tidak mengenal kegelapan sama sekali. Kalau bahasa mata, ruh yang sudah tidak buta kepada Allah saat di dunia, atau ruh yang sudah mendekat dan bertemu Allah. Makrifat yang paling rendah, makrifat yang paling rendah adalah hati yang sudah ada iktikad, keyakinan, merasakan selalu dilihat Allah. Kemana-mana hati jenengan ada satu kesadaran. Ini belum bertemu loh, tapi sudah dikatakan makrifat yang paling rendah. Hati jenengan sudah bisa merasakan kehadiran Allah wujudnya, baik di dalam maupun di luar jenengan. Ini makrifat yang paling rendah. Ini jatuhnya ada di Su'aul Basyirah dalam kitab Hikam itu, sebelum pasal 20 ini. Di situ. Makanya ilmu tauhid la ilaha illa anta di situ didatangkan liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk mensucikan iman-iman di dalam hati kita yang masih ada iman makhluk. Siapa sing ngaji? Kelason. Sik makhluk toh? Sik makhluk. Padahal di balik kita semuanya itu ada siapa? Di balik layar ini. Kalau tidak ada wujudnya Allah yang disebut hidup, nggak mungkin kelason itu bisa ngoceh. Tahu ngoceh nggih? Mboten saged. Iman yang paling rendah, makrifat yang paling rendah, hati jenengan ini walaupun belum bisa bertemu bersyahadah kepada wujud Allah, jenengan ini sudah bisa merasakan kehadiran Allah di setiap mukawwanat, di setiap makhluk. Kan ada dua sisian, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ini proses kita, makrifat yang paling rendah. Dan golongan ruh yang seperti ini tidak akan pernah mengalami alam barzah yang kedua nanti. Mungkin sampai nanti masuk gedong, voltasenya itu tidak 220, mungkin 210 atau 110 cahayanya itu tidak biar, ndak kelip, tapi jenengan enggak jadi kesandung-sandung. Walaupun cahaya itu hanya sebercik saja, wong dalam kegelapan, maka jenengan ini kegelapan itu akan dikalahkan dengan hal itu. Ingat Pak, dalam makalah nanti, bila mana nur makrifat hanya satu biji sawi Allah dijatuhkan di dunia ini, maka seketika itu cahaya matahari surup. Bukan mataharinya tidak bersinar, tetap bersinar, cuman masih kalah bentar. Ini paling rendah ya makrifat pada Allah. Terus jenengan, saran saya, ya jangan klip-klip aja lah. Harus ada tingkatan yang lebih atas lagi. Gitu maksud aku, ngoten loh. Jadi alam barzah yang pertama itu sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Oleh karena jenengan ini dimasukkan Allah di alam barzah yang terang, maka jenengan akan bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Walaupun jenengan secara syar'i itu belum sampai pada waktu dibangkitkan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Pertanyaannya tadi, apakah ruh betul-betul ruhnya istrinya? Siapanya gini, jikalau loh ini istrinya tadi termasuk husnul khotimah, bisa jadi. Tapi jangan dikira alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan, jangan dikira terus iblis nggak bisa ngono untuk merubah iman sampean. Memang itu jalur mukasyafah itu. Keadaan kasaf itu di situ. Kasaf terhadap makhluk.
Nah, terus yang kedua, alam barzah yang kedua, ada ruh itu Allah masukkan di dalam alam yang gelap. Dikarenakan apa? Ketika saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah. Coba dilihat di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta kepada Allah, maka setelah di dunia ini, alam akhirat atau alam barzah atau alam hisab atau alam apapun akan terjadi kebutaan. Wa adallu sabila, dan gelapnya lebih daripada gelapnya dunia. Konsekuensinya, makanya Pak, risalah yang Rasulullah sampaikan tentang risalah hakikat pada Allah, walaupun masa-masa dulu sebelum 2014 terkesan ditutup-tutupi, kami juga tahu resikonya. Nanti jikalau itu kami sampaikan, dampaknya terhadap saya dicaci, dimaki, bahkan disesatkan. Saya sudah tidak perhitungan seperti itu, karena hanya satu risalah itu disampaikan disebabkan karena hati banyak umat manusia dalam keadaan gelap gulita kepada Allah. Pasti saya dicaci Pak bagi mereka yang tidak mau menerima. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Oleh karena hatinya dikunci oleh Allah, apa yang disampaikan risalah yang bersifatkan dinu tauhid, dikasih nasihat atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Dan itu saya sadari, dan itu tidak saya salahkan, karena setiap diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Kami hanya memberikan maklum karena tidak mengertilah, akhirnya menyalahkan kami. Gak apa-apa, saya ikhlas. Tak ubahnya seperti seseorang yang berjalan dalam keadaan mata buta, di depannya itu ada cagak atau meja, pasti dia tubruk. Salahkah mereka ini? Satu sisi saya katakan tidak salah, karena dia tidak tahu kalau di depan ada meja. Mestinya bagi yang tidak buta itu memberikan nasihat, minimal menuntun. Jangan lewat situ Pak, ada meja. Jangan lewat situ Pak, ada api. Ayo Pak, tak tuntun untuk jalan yang benar, biar jenengan boten masuk terperosok di dalam jurang yang dilarang oleh Allah. Tapi kebanyakan nggak mau. Ya sudah, saya tidak mau memaksakan diri, karena ayatnya juga Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat untuk menerima ajaran risalah dinut tauhid ini. Fungsinya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Nyantai mawon cara kula. Ya nunggu hidayah dari Allah, gitu aja. Jikalau istrinya tadi tergolong alam barzah yang gelap, sudah jelas, maka itu adalah pengridu godaane iblis, mendo jin atau mendo manusia, untuk mengalihkan iman kita supaya tidak iman pada Allah, biar kita beriman pada selain Allah. Alam barzah niku Pak, sekarang dunia ini selain Allah itulah yang membarzah, yang menutupi kita. Siapa ketika di dunia barzahnya sudah roboh, masih wallah perkara selain Allah dalam hati jenengan sudah tiada, maka dipastikan mesti husnul khotimah, masuk alam barzah yang terang benderang. Alam barzah itu Pak, mboten ciut seperti kuburan 3 meter, 2 meter musuh, berapa itu setengah meter? Enggak begitu, lebih luas dari alam dunia. Walaupun luas, kalau mata kita roh ini buta, jadi sempit. Kalau nggak percaya, secara logis mawon. Ini lapangan Jembar Pak. Coba jenengan jalan dari sana sampai ke situ dengan keadaan terpejam. Sakit kenceng enggak? Enggak bisa, bengkok, amin. Sama halnya dengan itu. Jangan takut dengan alam barzah setelah kematian, itu lebih luas. Anda akan mengatakan itu luas manakala ada cahayanya Pak. Cahaya itu Allah akan nyalakan, disebut nur makrifat, manakala di dunia jenengan kali kula sering berzikir. Selalu berzikir. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam, sibukkan hatimu terus setiap napas berzikir. Niki Rasulullah. Sebab dengan begitu Pak, liman kana yarjullah, hati sampean mesti ada kerinduan besar untuk bertemu Allah. Ini prosesnya. Kalau sudah ada di situ,
wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Anda akan dibuka seluruh alam akhirat. Seketika itu Anda akan mengatakan indahnya alam dunia itu bersifatkan ghurur, bujuk, nipu. Ad-dunya mataul ghurur. Seketika itu istri sampean sing asalnya cantiknya sak Surabaya, kalau jenengan sudah memandang alam akhirat, wis gak kanggo wis. Sampean nonton bidodari ngeleki dulu kayak tok nang gulu kok. Iki babakan hukum syariat seperti itu. Wah bahaya Gus nek ono kalau ngaji dan mengamalkan untuk makrifat, istrinya kalah ayu, terus ya opo? Nah, ngeten Pak, di dalam diri istri ada Allah ndak? Ada. Cintailah Allah dalam istrimu di atas segalanya. Inilah kesinkronan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Itu nanti begitu. Jadi Pak, ditanyakan dulu si istri tadi, ruhnya, meripat ruhnya yang disebut ainul basirah itu masih terbarzah atau enggak? Terdinding apa enggak? Sudah sampai pada Allah waktu di dunia atau enggak? Kalau enggak, jelas itu perilaku iblis untuk mengeridu iman kita supaya ada iman pada selain Allah. Satu. Nomor dua, kalau itu kasaf, bagaimana kita bisa lepasnya dari itu? Cukup sederhana Pak. Udzukurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Sejatine eling dzikir, yaitu sirul asror, itu jenengan kumandangkan terus. Dengan begitu tatkala istri yang ngaku-ngaku istri nanti makhluknya hilang sampai langsung melihat Allahnya, seketika itu langsung hilang. Ingat, barang siapa yang memandang ke depan itu Allah, pasti dia tidak akan memandang belakangnya, artinya makhluk. Barang siapa yang memandang makhluk, dia tidak akan pernah bisa memandang Allah. Kesimpulannya gitu. Bab masalah mendekat, barang siapa berjalan ke arah barat, maka semakin lama pasti arah timur dia tinggalkan. Siapa yang hatinya terus berzikir untuk menghadap pada Allah, maka pasti Allah akan mengikis habis cintane hatimu terhadap selain Allah. Itu pasti. Akhirnya semakin bercinta Anda semakin wadah, nggak bisa saya cerita. Gendeng, zadab hati sampean pasti itu Pak itu. Bukan zadab yang harus dialami oleh di luar itu, jadab yang secara akalnya juga belum tentu. Jadab itu kan perilakunya, majedub itu isim fa'ilnya, orangnya. Bisa jadi jadab itu apa sih jadab? Ditari perkara sakliyane Allah di dalam hati atau di dalam akal oleh Allah. Persis seperti orang tidur. Orang tidur dikasih apa-apa mau terima Pak? Enggak mau. Bahkan istrinya sendiri tidur sebelahnya enggak tahu kok. Ya orang zadabnya seperti itu. Hati siapapun jenengan kalau ditarik Allah perkara yang nutupi hati, ya seperti orang tidur itu hati. Tinggal Anda ditaruh di khos atau di khawasul khawas. Kalau di khos sakale Pak langsung ya niku gendeng pun melaku wis orang ngerti apa-apa. Tapi ditaruh Allah khawasul khawas beda. Di situ ada sifat 4, sidik fatona tablek amanah. Artinya ruhaniyah sudah tidak bisa terpengaruhi oleh taksirud dunia. Kebiarin dunia sudah nggak ada, tapi akal masih sambung. Inilah sinkroni hukum syariat dan hakikat. Terserah Allah menaruh kita di mana. Itu urusan Allah tentang buah. Yang terpenting kita itu terus menjaga dzikir. Pun ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma ingin minta saran doa yang terbaik ketika kita mau mendoakan kedua orang tua, anak, istri, saudara-saudara kita, baik yang ada di dunia maupun yang sudah meninggal secara makrifat.
Semoga nanti jawabannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana doa yang terbaik? Nek terbaik ada yang baik, ada setengah baik. Nah, ngoten toh, kalau ngomong terbaik loh ya. Mana doa yang bisa sampai pada Allah? Urusan itu terbaik atau baik, setengah baik, biar Allah saja yang menilai. Yang penting bagaimana cara doa itu bisa sampai pada Allah. Yang manfaatnya untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, saudara kita. Mana doa yang mesti diterima? Tolong dibuka di dalam surah Al-Maidah. Kalau nggak salah itu ayat 29 atau gimana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini janji Allah. Di sini nggak ada kalimat yang meragukan. Innama, sesungguhnya satu perkara, yataqabbalullah, Allah akan pasti menerima permintaan atau doa siapapun hambanya dengan catatan muttaqin. Posisi ruhaniyah hati jenengan itu takwa. Nggih. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya doa yang tidak pernah Allah tolak atau doa yang mesti Allah terima isine ma minal muttaqin. Doa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita urai takwa itu apa? Dari 3 hal. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti pengetahuan. Berhubung ini Allah itu sesuatu yang paling rahasia, tujuannya kita itu menemui Allah. Mana ilmu yang mempelajarkan, mendidik ruhaniyah kita untuk menemui Allah? Ada Pak ilmu untuk dagangan laris sendiri, ada ilmunya. Ilmu untuk kita bisa bicara bahasa Inggris, belajar ilmunya. Ilmu untuk macam-macam. Pertama pengetahuan, ilmu itu pertama. Berarti inilah yang kumaksud ilmu ini adalah ilmu tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan Allah, ilmu untuk mendekatkan diri hati ini kepada Allah. Walaupun tadi makalah tadi tidak boleh untuk minta dekat, itu kan bagi mereka yang sudah tidak dekat, artinya sudah esa. Lah berhubung kita belum dekat, nggak apa-apa, ini proses laksanaan jenengan dari rumah, proses perjalanan. Inilah yang kumaksud tiap bulan kami bahas Pak. Kalau di sini, ya ilmu ini. Setelah ilmu ini kita terima, amal berarti praktek. Kawinkanlah ilmu dengan amal. Temukan ilmu dengan amal. Itulah yang kumaksud kholwat, uzlah. Istiqomahnya mana? Diikat dengan istiqomah, dzikir terus menerus. Di setiap waktu dan keadaan. Inilah takwa. Sehingga tanda-tanda takwa di sini adalah kalau ilmu amal istiqomah sudah jadi satu, jenengan ini sudah tidak lagi ngakoni yang berdoa jenengan. Jenengan kan khususon ila hadrati siapa, supaya jikalau ada kesalahan Allah maafkan, jikalau alamnya gelap supaya Allah memberikan cahaya. Loh, ketika jenengan ini sudah lepas diri, berarti yang berwenang siapa? Allah dah. Kita sudah nggak ada. Inilah yang kusebut sebagai sifat jaiznya Allah. Walaupun secara hukum itu tadi salah, tapi jikalau Allah mengatakan tidak salah atas dasar diampuni, menungso bisa protes apa Pak? Nggak bisa. Oh ini miturut perilakunya dulu di dunia, udah ini wong dolimnya dolim. Tapi ketika saat itu
meninggal, dia masuk di alam yang gelap, lalu anak yang solih atau kerabatnya itu sowan ngersani Allah, memang kayaknya itu secara syariat anak itu yang berdoa, tapi hakikatnya dalam diri anak sudah tiada, keakuan diri sudah fana, yang berlaku cuman akunya Allah. Inilah Pak yang disebut takwa itu. Urusan jenengan itu dengan memakai bahasa Madura, bahasa Arab, dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, no problem bagi Allah. Allah itu paham. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Madura bisa. Sampai pahami bahasa Madura, Madura. Yang terpenting hati jenengan bertajalli. Tapi memang sebagian ulama, jumhurul ulama mengatakan wa afdaluhu, luwih utama itu memakai bahasa Arab, bahasa Quran. Cuman bukan berarti jikalau jenengan iki berbahasa Madura, Jawa, Indonesia, Bugis, itu Allah gak paham. Ndak, tetap paham. Yang penting itu meletakkan hati jenengan itu bertajalli pada Allah. Apakah Fatihah, apakah surat Ikhlas, apakah Ma'udataini, terserah jenengan. Jikalau dengan bahasa lisan nggak bisa, bahasa sodakoh, jenengan ke majelis taklim, ke masjid, musola. Tapi hati sampean harus bertajal. Ditujukan siapa? Terserah Anda. Itu caranya Pak. Lewat tenaga bisa Pak, lewat tenaga. Sekarang uang nggak bisa, terus memakai bahasa lesan nggak bisa, bahasa tenaga, bantu orang, tapi nggak mau dibayar. Tapi lewat tenaga itu ditujukan kepada orang tua kita. Lah ini caranya. Yang penting itu takwa di dalam hati. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet mengenai makalah yang permintaan tadi Gus. Dalam pengalaman kolwat niku kula nate ketinggal jasad dan roh itu di depan alam pepadang Gus. Di situ saya bisa melihat ketiga-tiganya, alam pepadang, diri saya dan ruh saya. Nah, yang saya tanyakan Gus, siapa saya yang melihat tadi dan apa makna dari peristiwa itu Gus? Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab dari pengetahuan pengalaman yang Allah proses jenengan ketika kholwat, proses tinggalkan selain Allah menuju Allah, saya bertanya tapi jangan dijawab, nanti tak jawabnya sendiri. Pertama, apakah ketika saat itu iktikot dalam hati jenengan? Ini jangan dijawab loh ya, itu jangan dijawab, tapi tak jawab ya. Ketika saat itu terjadi, apakah iktikot, keimanan atau rasa di dalam hati jenengan, keakuan makhluk jenengan masih muncul mboten? Mbok dijawab. Kalau tidak loh ya, otomatis muncul akunya Allah, itulah ma'rifat. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama yang memandang, menghadap, makhluk namanya, atau sisalik. Nama yang dipandang, kholik, Allah. Nama mata yang untuk memandang, ainul basyirah, itu sudah nggak ada. Maksudnya yang merasakan, yang beriman dan yang diimani itu tunggal. Inilah maqam musyahadah. Makanya dalam syahadat kita, mengapa ketika antara asyhadu ke ilallah ini tidak ada kalimat satupun yang boleh untuk bertengger. Asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Illa itu adalah istisna, artinya jangan berhenti.
jenengan kali kula iki dalam rangka menyembah Allah. Sebab jangan kau bersaksi kecuali hanya bersaksi pada Allah. Maksudnya ada di situ. Tapi jikalau pada saat itu keakuan diri kita sebagai makhluk masih muncul, maka itu masih di alam mukasyafah. Itulah cara Allah menyapa jenengan supaya mau memandang hidup di dalam diri Anda. Dan itulah proses suluk itu Allah lepaskan antara ruh dengan jasad, Pak. Kadang-kadang ini juga kita mengalami ketakutan. Bisa kembali lagi atau enggak? Anak istriku masih kecil. Itu pertimbangan pada saat itu. Akhirnya nggak mau terus. Oke, kalau kamu nggak mau terus saya tarik, saya perjalankan tak kembalikan. Besok diulangi mana? Sulit. Jadi di situ tadi tinggal pertanyaannya, ketika saat kejadian itu apakah nunfaksin, nafsu diri, aku, keakuan diri makhluk masih muncul atau tidak? Kalau tidak, berarti nafsu nunfaksin, diri aku Allah, itu berarti musyahadah. Itulah usul. Kalau masih muncul keakuan diri makhluk, berarti itu proses perjalanan jenengan yang Allah perjalankan, dan itu cara Allah menyapa jenengan. Sebab di dalam jasad dan ruh itu tadi, di situ ada Allah. Bahasa kasari ngeten, "Cung, aku ono kene, Cung. Kamu tak sopo lewat ini, lihatlah aku." Gitu. Ger, le, hambaku, innani anallah, la ilaha illa ana, sampailah kau padaku. Ini kan masih ada dua, Pak. Ada hamba, ada Gusti. Dan ini memang proses kita di jalur su'aul basiroh untuk menuju ainul basiroh. Dua menuju ke ahad, ahadiyah menuju ke ahad. Jikalau sudah hilang kefanaan diri makhluk kita, maka disitulah alam ahad itu di situ. Cirinya jenengan tidak ada gelisah, tidak ada rasa takut, khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ, Pak. Nggih. Lanjut, Ibu. Ada, Ibu? Ibu ada, Ibu? Ibu. Din. Cukup, Ibu? Nggih. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau status saya tadi tidak terkirim. Estu mohon maaf. Padahal pagi itu sudah saya status. Tahunya nggak terkirim, barusan ditanya oleh Abah. Saya lihat iya nggak terkirim. Sehingga momen di samping nerusake ngaji hikam setelah 1 bulan Ramadan kita tidak bertemu, momen-momen halal bihalal seperti ini banyak yang menerka tidak ngaji. Nggih, mohon maaf sekali lagi. Pun ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga apa ilmu yang Allah pada malam hari ini Allah berikan terhadap kita estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.